Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1 Medina dan ayah bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Ajeng hari ini. Sudah siap untuk belajar? Tentu harus selalu siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, pastikan teman-teman sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti sholat subuh, membaca qiraati, tahfiz, dan sholat duha. Selanjutnya, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa bersama-sama dengan Bu Ajeng. Halo teman-teman, hari ini kita memasuki tema 7 yaitu 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah benda hidup dan tak hidup, penguatan bahasa Indonesia, simbol dan bunyi Pancasila, sila keempat, penguatan PPKN, dan mengenal nama dan lambang bilangan, penguatan matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, teman-teman pastikan sudah menyiapkan buku tematik 7 yaitu 1G dan alat tulisnya ya anak soleh-solehah. Oke, kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitarku. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan gambar yang Bu Ajeng tampilkan. Di sana ada benda apa saja? Banyak bukan? Ada meja, kursi, cangkir, mainan, ada hewan, ada tanaman, ada ayah, bunda, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut terbagi menjadi 2, yaitu ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Apa perbedaannya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, benda hidup. Apa saja ya ciri-cirinya? Yaitu dapat bergerak, dapat bernafas, butuh makan dan minum, dapat tumbuh serta berkembang. Lalu contoh dari benda hidup adalah yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan seperti pohon, bunga, yang ketiga adalah hewan seperti kupu-kupu, capung, kucing, gajah, bebek, dan banyak lainnya. Benda hidup disebut juga makhluk hidup karena semua ciri-cirinya itu menandakan makhluk hidup yang tadi Bu Ajeng jelaskan. Sedangkan yang kedua, benda tak hidup. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu tidak dapat bergerak, tidak dapat bernapas, tidak butuh makan dan minum, serta tidak tumbuh dan berkembang. Contohnya apa ya? Banyak sekali benda-benda tak hidup di sekeliling kita. Bisa sepatu, buku, pensil, meja,
kursi. Apalagi ya, pasti banyak sekali benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Oh iya, benda hidup disebut juga benda mati karena ciri-cirinya seperti tadi yang Bu Ajeng sebutkan. Paham anak soleh-soleha? Baik, sekarang perhatikan gambar yang Bu Ajeng tampilkan. Bu Ajeng tadi menyebutkan bahwa ciri-ciri dari benda hidup adalah dapat bergerak. Benda hidup juga bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Benda hidup atau makhluk hidup bergerak untuk melakukan aktivitas. Perhatikan, Paman berolahraga di pagi hari. Paman lari menggunakan kaki. Yang kedua, burung terbang mencari makan. Burung terbang menggunakan sayapnya. Lalu, monyet bisa memanjat pohon. Monyet memanjat menggunakan kaki. Selanjutnya, ikan berenang di dalam air. Ikan berenang menggunakan sirip. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki anggota geraknya masing-masing. Sedangkan benda tak hidup atau disebut juga dengan benda mati itu tidak dapat bergerak. Misalkan kursi dan meja tidak dapat berpindah sendiri. Harus ada manusia atau makhluk hidup lainnya yang memindahkan meja atau kursi. Dan sepatu tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh kaki. Seperti itu anak soleh-soleha. Semoga teman-teman bisa paham ya. Selanjutnya, ciri-ciri lain dari benda hidup atau bisa disebut dengan makhluk hidup adalah membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi. Makanan dan minuman juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan benda mati atau benda tak hidup tidak memerlukan atau tidak membutuhkan makanan dan minuman karena benda tidak hidup atau benda mati tidak akan tumbuh dan berkembang. Begitu anak soleh-soleha. Mari kita perhatikan gambar yang Bu Ajeng tampilkan. Yang pertama, manusia seperti kita. Manusia membutuhkan makan dan minum. Makanan dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas. Tentunya adalah makanan-makanan dan minuman yang sehat seperti sayur, buah, lalu daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan. Hewan juga membutuhkan makan dan minum. Ada hewan yang memakan tanaman. Ada juga hewan yang memakan makanan hewan lainnya. Yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan juga butuh makan dan minum. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan di daun dengan bantuan sinar matahari dan air yang kita beri dengan cara menyiramnya. Begitu anak soleh-soleha. Selanjutnya, coba perhatikan gambar apa ini? Ya, itu gambar layang-layang. Layang-layang termasuk pada benda hidup atau benda tak hidup. Ya, betul. Layang-layang masuk pada benda tak hidup. Teman-teman, tahu tidak? Ada lagu yang judulnya Layang-layang. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya.
Bagaimana? Lagunya seru bukan? Siapa yang sudah hafal? Semoga teman-teman sudah hafal semua ya lagu layang-layang. Nah, saat membuat layang-layang, ayah memberi petunjuk kepada Lala dan Kak Pandu. Ayah, Kak Pandu, dan Lala berdiskusi. Diskusi mengenai cara membuat layang-layang. Diskusi sama dengan mengobrol. Diskusi adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tahukah kamu bunyi sila Pancasila yang keempat? Siapa yang tahu? Baik, kita sebutkan bersama-sama ya. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang sudah hafal? Kita ulang sekali lagi ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cukup ya nak, semoga teman-teman bisa hafal. Bunyi sila keempat Pancasila. Oh iya, lambangnya apa ya sila keempat? Lambangnya yaitu kepala banteng. Seperti ini. Selanjutnya, kita memasuki materi matematika, yaitu nama bilangan dan lambang bilangan. Seperti apa itu ya? Sebelumnya, coba perhatikan gambar apel yang Bu Ajeng tampilkan. Kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa apel tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, apelnya ada 12. Maka kita tulis lambang bilangan dengan 1 dan 2. Sedangkan nama bilangan kita tulis dengan 13 dengan huruf. Paham perbedaannya lambang bilangan dan nama bilangan? Hebat teman-teman. Hari ini cukup ya pembelajarannya. Semoga teman-teman bisa paham dan memahami dengan baik.